Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung pada Senin sore dan kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau. Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau sebagai Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli 2026 lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus dan Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Surat Kejaksaan Agung memerintahkan seluruh Kejati untuk menghentikan pool data dan keterangan mengenai korupsi di BGN dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Alasannya adalah pool data telah berakhir dan agar kegiatan tersebut tidak disalahgunakan. Namun tentunya langkah tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait apakah ada atau tidaknya benturan kepentingan antar institusi dalam persoalan MBG. Karena penghentian aktivitas pool data persoalan pelaksanaan MBG dilakukan tepat setelah muncul temuan 74 kg batangan emas dan uang sebanyak 450 miliar rupiah lebih di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Entah ada kaitannya atau tidak. Nah, namun untuk membahas selengkapnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore Mas David, apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana Pak? Sehat ya? Sehat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pak Saud, dalam perspektif pemberantasan korupsi ya, apakah alasan administratif seperti batas waktu telah selesai cukup untuk menghentikan pencarian informasi ketika perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan? Kalau apa benar itu surat yang saya lihat di beberapa media itu ya, di bagian bawah itu dia bicara program MBG, itu bukan persoalan SPPG gitu. Jadi kalau dia bicara SPPG, oke, itu lebih spesifik. Tapi MBG secara keseluruhan kan jadi terimbas.
proyek ini kan akan terlaksana sampai selesainya pemerintahan ini gitu. Kalau dia mengatakan terkait dengan MBG, walaupun di bagian atas dia sebut SPPG, kan kita tahu di bawah itu selalu multitafsir. Ya kan, kita tahu juga mental pegawai negeri kayak gimana untuk menafsirkan instruksi pimpinannya. Jadi mereka tuh tidak linear dalam menafsirkan. Mereka sangat kompleks dalam menafsirkan. Jadi tafsirnya itu bisa macam-macam. Apalagi kalau ditafsir di pegiat anti korupsi. Pegiat anti korupsi itu bisa ditafsirkan tuh bisa menghalang-halangi penyidikan juga. Karena kan peristiwa pidananya sudah sangat umum di proyek MBG ini secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kita ini dianggap selesai begitu saja dengan beredarnya surat itu dan memerintahkan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi dalam hal di tingkat provinsi dan provinsi agar memerintahkan di bawahnya dikacap jari dan seterusnya. Ini menimbulkan pertanyaan gitu. Akhirnya kalau lihat dari kronologisnya wajar aja kalau orang berpikir-pikir ada kronologis meminta di depan berapa bulan sebelumnya, terus hari ini ada proses melarang atau menghentikan, di tengah ini ada proses Febri Adriansyah. Itu jadi wajar aja kalau orang berpikiran nih ada apa di balik ini semua, kan kita tahu juga siapa-siapa yang bergerak di SPPG itu. Kita tahu juga ada kasus PGN yang kemarin, kita jauh juga ada beberapa mantan oknum Polri di situ yang membuat framing ini menjadi kemana-mana. Jadi secara keseluruhan pelarangan ini menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum korupsi di level SPPG ataupun MBG secara keseluruhan menjadi sangat mengkhawatirkan kita. Gitu Mas Depi. Ya, ini jadi banyak pertanyaan jadinya ya bahkan ya. Pak Saud, tapi tadi Anda katakan bahwa di atasnya SPPG, tapi di bawahnya ada catatan ini untuk program MBG. Boleh nggak kasih sedikit penjelasan? Apa maksudnya ketika ini seperti tadi Pak Saud katakan ini seperti apa ya, sesuatu yang gak jelas gitu, atau mungkin bahkan yang dipersoalkan atau yang dibuat adalah oleh surat ini adalah untuk seluruhan MBG, bukan sekedar SPPG doang. Konsekuensinya apa perbedaannya gitu? Ya, jadi secara keseluruhan di alinea terakhir itu kan di baris terakhir itu disebut bahwa para kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG. Jadi tidak hanya itu, kata-katanya begitu. Jadi bukan soal kaitan dengan SPPG saja. MBG seluruh kan banyak itu. Ada pengadaan barang, terus kemudian soal titik-titik yang dikomersialkan, terus kemudian banyak hal yang bisa kita simpulkan di situ. Jadi makanya saya bilang ini tidak hanya bicara SPPG tapi MBG secara keseluruhan. MBG secara keseluruhan juga kan itu perintah ini kan berarti itu berlaku juga di Jakarta. Jakarta kan ada Kajati DKI gitu misalnya gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu linear ini melihat ini. Itu surat ini nggak boleh, ini harus dicabut nih sebenarnya. Udah aja biarin jalan gitu ya, karena itu tugasnya mereka. Kan kejaksaan digaji untuk itu, kenapa juga suruh dihentikan gitu loh. Tapi Pak Saud, apakah penghentian secara serentak ini, bahkan Pak Saud tadi katakan ini MBG-nya bukan cuma SPPG, tapi seluruhnya ini merupakan praktek lazim dalam penyidikan perkara korupsi berskala nasional? Atau malah anomali yang patut dicurigai? Ya, jadi wajar saja kalau kita kemudian bertanya, apa di balik ini? Di tengah kita tahu ada sejumlah problem. Ya kan, bahkan itu kan belum selesai itu, mulai dari kepala BGN-nya sampai beberapa orang yang sudah diproses saat ini. Ya kan, kalau korupsi itu kan tidak berdiri sendiri, tidak hanya 3 orang itu aja, itu kan bisa kemana-mana. Apakah itu kemudian ikut dihentikan? Kan orang bisa multitafsir kan. Jadi artinya secara keseluruhan risiko hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak adil, hukum menjadi tidak bermanfaat, itu menjadi lebih tinggi dengan perintah seperti ini gitu loh. Gitu Mas David. Baik. Nah, Kejagung menyatakan kan surat tersebut diterbitkan agar kegiatan pengumpulan data ini tidak disalahgunakan. Nah, menurut Anda, apakah pernyataan tersebut ini patut dipertanyakan juga dan sekaligus menguak potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kejaksaan di daerah? Ya, jadi pertanyaannya selama ini sering disalahgunakan dong. Kan begitu.
Itu nih. Ya kan? Ada yang ngomong barusan ya. Jadi itu pembenaran, itu logical fallacy namanya itu. Logikanya salah tuh berpikirnya gitu. Berarti kamu paham bahwa surat yang kamu buat itu sering disalahgunakan di bawah gitu kan. Soal disalahgunakan kan kamu ada Komjak, ada Komisi Kejaksaan, ada Inspektorat, terus kemudian ada civil society, juga ada penegak hukum lainnya, di situ juga ada KPK, di situ juga ada Polri dan seterusnya yang saling check and balance satu sama lain. Jadi ini kayaknya kayak bingung gitu, terus kemudian kayak memitigasi satu persoalan yang sebenarnya ini program besarnya presidennya yang kita harus akui carut marut di bawah, dan seolah-olah itu dihentikan gitu carut marut itu. Nggak bisa, nggak begitu, karena tujuannya kan hukum ini kan penegakan hukum, sehingga kemudian kita bisa mengatakan proses makan bergizi gratis ini bisa dilakukan dengan transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan kemudian kalaupun ada persoalan hukum dilakukan dengan fair. Jadi tidak hanya terhadap 3 orang yang disebut tadi, kepala BGN dan orang-orang lainnya. Yang lain kan juga harus bertanggung jawab, karena korupsi itu nggak sendirian. Korupsi di mana sendirian? Korupsi itu sistemik. Jadi dengan penghentian itu kepada pengumpulan data menjadi data nanti menjadi informasi intelijen menjadi kemudian fakta-fakta untuk kemudian itu penyelidikan dan masuk ke penyidikan, itu jadi terganggu gitu Mas David. Iya ya. Nah ini kalau kalau kita lihat ini ya dari pernyataan tadi yang ada pernyataan yang sifatnya falasi gitu ya, false nih. Apabila ada indikasi penyalahgunaan, nah mengapa kegiatan kemudian pool datanya yang dihentikan dan bukan aparat yang diduga menyalahgunakan kewenangan yang diperiksa? Nah kira-kira pernyataan tersebut kira-kira boleh dikatakan mendekati benar atau tidak tuh Pak? Oh iya, jadi kan gini ya, ini kan korupsi ini sistem, ya kan, dan kemudian tidak hanya di seputar SPPG, MBG secara keseluruhan. Kemudian di situ dikatakan Anda harus menghentikan pengumpulan data dan keterangan permasalahan. Itu loh kata-katanya judul. Judul suratnya gitu loh. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi ada masalah nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya itu. Iya kan? Judul suratnya kan gitu. Iya, artinya nanti kalau ada temuan setelah surat ini beredar, ada temuan baru, berarti nggak boleh laporkan begitu ya, atau diklarifikasikan atau diberikan kepada. Ya, secara definisi memang begitu. Secara definisi begitu, menghentikan kan di bagian akhir baris terakhirnya begitu. Tidak hanya soal SPBG, MBG secara keseluruhan. Judul suratnya juga begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi udah kamu di bawah nggak usah ngurus-ngurusin MBG lagi. Bahasa sederhananya gitu kan. Coba Mas David deh, tolong debat saya nih. Judul suratnya itu begitu. Penghentian pengumpulan data dan keterangan permasalahan program MBG. Jadi permasalahan MBG nggak boleh dikumpulin lagi keterangannya. Apa bisa dikatakan itu jadinya tidak ada masalah begitu? Kalau begitu? Karena harapannya begitu, tapi kan sejumlah masalah masih terjadi kan? Iya makanya, maksudnya ada tulisan permasalahan MBG begitu kan? Artinya ini apakah kemudian serta-merta dianggap bahwa ini nggak ada masalah begitu atau bagaimana? Kalau dari kata-kata itu ya? Oh iya, dia bisa jadi dianggap karena ini sudah tidak ada masalah lagi, bisa saja. Tapi kan common sense kita di mana nggak ada masalah yang cukup banyak. Sedangkan kita katakan kalau dalam pikiran saya, kepala sekolah yang menandatangani makan setiap pagi yang ternyata makanannya basi aja itu salah itu. Nah, gimana juga kan pemerintah memberi makanan segar, bukan memberi masakan basi kepada. Jadi ini kan unsur pencegahannya juga jadi terganggu nih. Kan mereka masuk tuh selalu bertanya-tanya, nanti dari situ ada unsur pencegahan dalam investigasi itu. Jadi unsur pencegahannya menjadi rawan dan kemungkinan akan menjadi banyak problem-problem baru yang muncul untuk beberapa tahun ke depan sampai selesai pemerintahan ini dengan program MBG yang kita nilai quote masih carut marut ini gitu Mas David. Jadi secara langsung melemahkan pembuktian meskipun penyidikan secara formal masih dinyatakan berjalan. Karena sempat dikatakan penyidikan masih jalan gitu. Iya, tetapi ini berpotensi untuk menghentikan penyidikan. Jadi berpotensi juga untuk menghalangi penyidikan itu nggak boleh. Karena tugasnya ketika mengumpulkan informasi dan keterangan itu kan tujuannya nanti kan untuk penyelidikan dan penyidikan. Lu nggak boleh. Berarti sifatnya surat ini ada potensi bisa menghalang-halangi penyidikan dan itu
ya melanggar undang-undang juga begitu. Ya, ya nggak boleh, itu melanggar. Karena peristiwa pidana yang sudah terjadi itu kan banyak. Ya. Kecuali kalau dia melakukan katakanlah pengumpulan keterangan dan permasalahan, tidak ada peristiwa pidananya. Tapi kan potensi besarnya peristiwa pidananya. Kemudian Anda menghentikan. Itu yang melanggar undang-undang, nggak boleh. Karena dia digaji juga memang untuk membuktikan bahwa seseorang tuh, tugas kejaksaan kan gitu. Dia mewakili negara untuk menuntut rakyatnya yang bersalah kan. Mencari keterangan untuk itu. Kemudian disuruh dihentikan gitu. Dan kita khawatir juga ini jadi merembet kemana-mana juga kan. Potensinya bisa kemana-mana, tidak hanya di seputar MBG. Karena MBG ini kan kaitannya banyak nih. Tidak hanya soal makan saja, soal pembangunannya, soal masyarakatnya, soal sekolah, kemudian menentukan titik-titik. Itu kan di belakang itu problemnya banyak sekali, Mas David. Betul. Nah, dan program MBG ini kan ya ini kan merupakan program prioritas politik pemerintah dengan anggaran yang sangat besar ya Pak ya. Seberapa besar sebenarnya risiko penegakan hukum terhadap program seperti ini dipengaruhi pertimbangan menjaga citra dan stabilitas politik pemerintah? Ya, itu yang saya maksudkan kembali lagi, kalau kita bicara politik penegakan hukum, setiap instrumen apapun proyek yang dikerjakan, dia harus dilakukan dengan prinsip-prinsip anti korupsi yang zero toleran. Dengan kayak begini zero toleran nggak nih? Orang akan tertawa, ini sangat toleran terhadap potensi korupsi di bawah. Selama Anda jadi melaksanakan program tidak memakai konsep zero toleran dalam pengertian bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih bersih indeks persepsi korupsinya jadi terganggu. Dan kalau kita bicara ini program flag carrier-nya pemerintah, ya ini jangan begini caranya. Justru investor dan yang lain-lain akan lihat, loh programnya dia aja begitu, apalagi program kita bisa dikuyo-kuyo nih. Kan begitu penilaian orang. Hukum kan nggak melihat siapa pelakunya, kapan dan di mana gitu ya. Jadi siapa saja dan di mana, kapan aja dia harus bisa dimintai pertanggungjawaban. Dan itu tugasnya kejaksaan di situ. Sekarang ada surat perintah seperti ini. Orang kan bisa musil tafsir. Jangan-jangan peristiwa yang persoalan-persoalan yang lain juga begitu. Ini kan banyak persoalan ini. Soal kawasan hutan sekarang juga terkait dengan mereka. Kemudian diawasi oleh tim yang kemudian bukan pada proporsinya. Apakah bisa mereka men-check and balance itu? Ya kan, program yang sudah menarik perhatian publik dan murid SD aja menarik perhatian aja dibeginikan. Bagaimana program-program yang tidak menarik perhatian publik tapi menimbulkan kerugian besar? Kita udah nggak ngerti lagi arahnya kemana gitu, Mas David. Ya, lalu untuk ini ya edukasi kepada publik gitu. Bagaimana publik bisa membedakan keputusan penyidik yang murni berdasarkan kebutuhan pembuktian dengan keputusan yang lahir karena tekanan politik atau dari institusi yang merasa terganggu oleh pemeriksaan ini? Yang paling penting kan begini ya, ketika Anda bekerja menjadi penyelidik-penyidik, penuntut dan seterusnya, Anda nggak boleh dibatasi oleh waktu dan tempat. Untuk case ini Anda batasi waktunya, udah selesai. Sedangkan proyeknya sendiri belum selesai. Common sense nggak tuh? Nggak masuk di akal sama sekali gitu. Jangan-jangan ntar lagi presidennya juga marah tuh. Gue ini bersih ya, benerin yang bener nih kerjanya kan gitu. Kalau saya si presidennya pasti ngomong gitu. Enggak, di bawah itu masih carut marut kok kamu menghentikan pengumpulan bahan keterangan. Bagaimana kamu tuh? Kamu kan digaji untuk membersihkan negeri ini kan begitu bahasa emosinya kan gitu kira-kira Mas David. Ya. Baik. Lanjutannya adalah gini, apa indikator yang perlu dicermati ya oleh publik untuk mengetahui apakah ini telah terjadi intervensi terhadap penyidikan? Ini kan kita masih agak abu-abu, jadi ini bagaimana ya, kenapa ya gitu. Nah, misalnya perubahan arah pemeriksaan kah, atau penghentian pemanggilan saksi, atau pembatasan objek perkara. Nah kalau yang ini bagaimana kita bisa melihatnya gitu? Apakah telah terjadi intervensi gitu terhadap penyidikan? Oh iya, praktis kan di situ Anda kalau untuk katakanlah hari ini masuknya masih di penyelidikan, belum masuk penyidikan kan? Kan Anda harus mencari data-data kan? Yang disebut sebagai pengumpulan data dan keterangan kan? Katakanlah masih di penyelidikan atau belum aja, ada surat pengaduan gitu dari masyarakat, atau siapalah gitu ya. Ya kan, pengaduan bahwa ada terjadi sesuatu begini. Itu amplopnya disimpan. Bener nggak itu Mas David? Suratnya disimpan tuh. Karena dia bilang di sini SPPG dan BMG-nya. BMBG-nya. Ini kan selalu aparat penegak hukum kan nggak pernah cari-cari kesalahan orang lain, jarang lah.
selalu itu informasi masyarakat kan. Ya. Enggak juga terus umpamanya kita datang ke dapur, kita lihat-lihat gitu, terus kemudian ada yang ngaco gitu, terus kemudian kita buat pengumpulan keterangan, bisa juga lah kalau karena makanya di kejaksaan ada Sintel kan untuk melihat itu semua. Tapi kan lebih mulanya itu selalu dari masyarakat yang mengadu, melaporkan. Kemudian kalau ada surat, ini sekarang dengan surat ini itu disimpan tuh, karena dia nggak bisa mengklarifikasi lagi soal MBG karena di perintahnya itu penghentian pengumpulan pengumpulan data dan keterangan. Jadi saya nggak ngerti bagaimana fungsi-fungsi pengawasan selain fungsi penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini beresiko untuk menimbulkan macam-macam penilaian. Ini concern saya loh, nggak tahu kalau ahli yang lain menganggap biasa Pak Saud ini kan Indonesia kan baru aja hidup di Indonesia kan gitu. Sepengetahuan Anda ya, itu kalau proses-proses penghentian seperti itu biasanya itu merupakan hasil koordinasi salah satu institusi dengan sejumlah stakeholder lain atau bagaimana sih begitu? Ada kumpul dulu nggak untuk atau ada konfirmasi gitu? Ya itu tergantung ya. Jadi nanti di daerah itu kan ada namanya tuh ada apa namanya Porkompinda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kan itu ada ya. Itu dari semua unsur ada di situ lah, mulai pemerintah daerah, penegak hukum semua lah ada di situ. Kalau terkait dengan pembangunan secara keseluruhan. Kalau lebih spesifik kepada MBG tentu mereka akan bicara fungsi-fungsi masing-masing karena di kejaksaan mereka bergerak sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut bisa juga langsung menyelidiki sendiri. Kalau di kepolisian tentu mereka mengumpul informasi untuk kemudian melapornya karena apabila sudah bukti cukup atau P19 atau P21 kemudian dibawa ke depan pengadilan untuk kemudian diselesaikan persoalannya, perkaranya. Tetapi kalau umpamanya Mas Depi tanya bagaimana antar instansi bekerja sama, justru jadi tanda tanya nih. Di daerah MBG ini kan ditangani oleh siapa, badan apa yang menangani? Ada di sana juga di beberapa daerah dapur ada dimiliki oleh Polri, ya kan? Diawasi oleh Polri. Kemudian ada di bawah satuan lain. Saya nggak tahu TNI ada atau tidak. Tapi kan jadi tanda tanya. Buat mereka sih mungkin tidak tanda tanya yang mempunyai konflik of interest. Tapi masyarakat bertanya, ini ada problem, gue laporin, didiemin gitu loh. Terus instansi yang lain tidak malah forum komunikasi pimpinan daerah bukan malah men-challenge satu sama lain, mengingatkan satu sama lain, karena bagaimanapun mereka wakil pemerintah pusat di daerah. Iya kan? Nah, pemerintah pusat yang kita tanya nih, bagaimana mereka menanggapi ini? Apa didiemin saja hanya karena soal persoalan Febri Adriansah? Saya nggak tahu tuh. Jadi harusnya ada koordinasi itu ya Pak Saud ya, mestinya ya. Iya dong. Ini kan program pemerintah yang menyangkut banyak hal. Oke. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan gitu. Kalau dibandingkan dengan SP3 itu, ini kira-kira sama apa enggak kalau model surat begini? Oh ya enggak, kalau SP3 kan berarti sudah dilakukan penyidikan lebih awal, tapi tidak ditemukan kemudian di SP3 karena beberapa pertimbangan. Nah, sementara ini sudah ada bukti, sudah ada semua. Tapi ini punya potensi juga. Tapi ini punya potensi untuk menghentikan penyelidikan yang sudah berjalan atau penyidikan punya potensi, tergantung bagaimana para kepala kejaksaan tinggi ini bisa menafsirkan ini. Karena kalau dibilang penghentian pengumpulan data dan keterangan ya permasalahan program MBG ya itu include menghentikan SP3 itu bisa ditafsirkan begitu dong. Iya kan? Iya. Karena kan Anda di situ nanti untuk menuju penuntutan kan Anda harus mencari lagi keterangan, harus manggil orang dulu lagi. Betul. Manggil lagi keterangan saksi-saksi lagi. Nah itu udah nggak boleh. Permasalahannya program MBG Anda harus hentikan. Kira-kira kan begitu surat ini. Iya. Pak, terakhir ya Pak. Ini kalau kita lihat ada penggeledahan kasus batangan emas dan uang ratusan miliar di rumah mantan Jampitsus. Itu terjadi dalam kurun waktu yang ya 1 minggu inilah. Dengan adanya kasus, dengan adanya surat itu diedarkan, ya kan. Setelah itu kemudian ada ketemulah Jaksa Agung dengan Kapolri dengan Jaksa Agung seperti itu. Apakah Anda melihat ini? Oh ya, dan kemudian disampaikan bahwa ini penyerahan. Yang menjadi pertanyaannya, ini penyerahan atau pelimpahan? Jadi ini ada 2 versi. Nah ini yang saya perlu tanyakan juga, pastikan Pak. Sebenarnya bagaimana sih ini? Penyerahan yang Anda lihat atau ini pelimpahan?
Kalau pelimpahan itu biasanya sudah lengkap ya, udah P21 di Iya. depannya ada P19 dulu. Tapi kalau ini saya bilang mengalihkan penanganan, bahasa kasarnya itu begitulah. Mengalihkan Dan penanganan. itu mengalihkan penanganan pada pihak kejaksaan dari kepolisian, which is itu Sama yang- juga dengan penyerahan yang- kasus dong ya berarti. Ya sama dengan begitu. Dan memang dalam beberapa case ini modus ya. Saya juga dulu di KPK itu kalau kita lagi nangkepin jaksa itu kadang-kadang mereka minta jaksa yang kita tangkap ditangani oleh mereka gitu. Tapi biasanya kita nggak kasih. Biasanya Itu gitu. emang lazim, Itu Pak, modus. begitu. Ya itu pernah terjadi, tapi kita nggak kasih dengan alasan udah kami yang ngerti, kami yang ini enggak. Ini bukan soal penanganan, ini soal kepastian hukum. Menurut Anda Ini dalam soal- situasi ini wajar nggak diserahkan, dialihkan gitu? Kalau saya bilang enggak, kalau kita mau bicara ini sangat high profile person dan kemudian di tengah indeks persepsi korupsi kita sangat buruk seperti itu dan itu terkait dengan BUMN yang carut marut segala macam, sebaiknya memang kalau by definition kan undang-undangnya itu adalah kalau memang mereka sudah melakukan penyidikan itu kan ada yang namanya SPDP online dan KPK tahu. Nanti KPK bisa ngeliat tuh kapan dia ngambil alih. Oke, memang hari ini KPK mungkin tidak bisa mengambil alih begitu saja karena ada prosesnya. Tetapi sebenarnya kalau mereka lebih bijak, yang menyerahkan case-nya itu ke KPK dengan asumsi bahwa mereka minta. Karena memang kan ada komitmen di 3 instansi ini. Kalau yang satu sudah nangani, yang lain tuh nggak boleh nangani. Gitu, kecuali kalau memang dia merasa nggak mampu. Tetapi itu ada di MOU itu ada di KPK. Jadi penyerahan itu sebaiknya memang ke KPK gitu Mas David. Baik. Jadi kalau seharusnya tidak ada penyerahan, tetapi ya karena gini di masyarakat itu dilihatnya adalah ini jangan-jangan emang tuker guling aja ini. Jadi terjadi seperti itu gitu. Nah, Dan jangan salah yang juga beredar. kalau kita berpikiran gitu, kita kan sudah lama hidup di Indonesia, selalunya begitu, gitu Mas David. Ya, hampir sama kayak Pak Prabowo ngomong ya. Ya, kita udah lama lah jadi orang Indonesia, udah tahu lah. Baik, Pak Saud. Terima kasih Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang, atas waktunya di Sindo Sore. Salam sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Ya, tidak hanya ke Kejaksaan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri melakukan silaturahmi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kedatangan Kapolri disambut langsung Panglima TNI didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita beserta para Kepala Staf Angkatan. Dalam sambutannya, kedua instansi ini bersepakat meneruskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama menjaga kedaulatan bangsa. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengungkapkan betapa pentingnya program MBG sekarang, di mana banyak pedagang terbantu karenanya. Kasih orang makan MBG itu. Nggak ada orang belanja di pasar. Disampaikan Bupati Lombok Timur saat anak libur sekolah, pedagang-pedagang mengeluh karena pasokan pembelian bahan baku untuk MBG tidak berjalan. Menurutnya program makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada gizi siswa, tapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Murid tidak masuk di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000 sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang kasih orang makan MBG itu. Nggak ada orang belanja di pasar. Teriak itu semua pedagang sayuran di pasar itu sekarang itu. Sampai mereka menelpon saya. Bupati gimana nih caranya nih supaya murid itu segera dimasukkan saja. Dosa diliburkan katanya. Terasa dia sekarang. Sekarang hanya 3 minggu siswa murid tidak masuk di pasar pada menangis. Harga cabai yang tadinya 60.000 sekarang 30.000. Bahkan hari ini turun jadi 25.000. Banyak orang yang nyinyir Pak. MBG stop, MBG. Bagaimana MBG mau di stop? Kalau MBG di stop, siapa yang akan beli telur? Siapa yang akan membeli daging? Punyanya peternak. Siapa yang membeli sayur? Punyanya petani. Kalau kita semua tanpa MBG yang mau mengkonsumsi itu, tidak mungkin Pak. Dan sudah kita buktikan, hari ini terbukti dia. Itulah pentingnya MBG ini Pak. Sementara itu pendakwah Kodim Al-Husna memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya selesaikan dulu kasus dugaan korupsinya daripada mendahulukan manfaat program. Ada kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi darul mafasid menolak menghilangkan kerusakan di sini adalah isinya adalah korupsi. Muqaddam harus didahulukan ala jalbil masalih
atas menarik kemaslahatan. Di sini MBG. Jadi kerusakan, kemafsadahan, dosa yang sudah jelas yaitu korupsi, ini harus lebih dahulu diantisipasi untuk dihilangkan dari sekedar untuk jalbil masalah, yaitu Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah. Yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah, kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.